Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Tapi sepertinya kali ini beritanya membuat kita tidak habis pikir. Kenapa? Ini di Detik disebutkan bahwa produk pangan RI makin banyak yang impor. Pengusaha beras titik 2 mengerikan. Sahabat kalian, ini adalah satu kondisi Indonesia yang nyata ya, yang tidak banyak orang mungkin tertarik melihat, tetapi inilah kenyataan dan fakta. Situasi perpanganan Indonesia dikatakan mengerikan. Itu seperti disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Sutarto Alimuso. Ia mengatakan situasi hari ini betul-betul semua bahan pangan, ya sebagian besar pangan untuk Indonesia diimpor. Hampir tidak ada yang tidak impor pangan. Meskipun ya oke lah bagi dunia internasional memang kita bebas, tapi bayangkan saya baru dapat punya data dari BPS kacang hijau aja impor. Kacang tanah apalagi kedelai 90%, daging jagung impor, gandum apalagi 12 juta ton. Terus apa yang nggak impor? Kata dia ditemui di Indonesia International Rice Conference The Westin Resort Nusa Dua Bali Jumat 20 September kemarin. Dia pun menyinggung impor beras yang 2-3 tahun belakangan angka impornya naik. Untuk tahun ini sendiri kuota impor beras Indonesia mencapai 3,6 juta ton. Lebih lanjut dia mengatakan semua itu terjadi salah satu diantaranya karena lahan pertanian yang menurun. Oleh karena itu harus ada langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian dia mengatakan bahwa untuk urusan beras loh kita harus hati-hati. Sahabat sekalian, persoalan beras ini sepertinya sepele tapi ini menentukan ya. Karena seberapapun maju Indonesia secara teknologi, hilirisasi, kalau kemudian orangnya tidak bisa makan, itu pasti akan terjadi sebuah tragedi. Anarkisme kata anak-anak, karena logika tanpa logistik dikatakan tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, hal yang penting jadi perhatian adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas beras. Kalau pertama, lahannya kurang. Kedua, banyak lahan bergantung pada curah hujan. Ketiga, anak-anak muda sekarang emang mau jadi petani. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Mengingat urusan menjadi petani sudah hampir pasti tidak membahagiakan secara finansial. Kecuali mereka yang punya jalan, mengerti, tekun, dan punya kegigihan di dalam menjalani proses-proses sebagai seorang petani hingga kemudian berhasil. Karena tidak sedikit petani Indonesia yang kerja ke Jepang, kerja di negara lain, kemudian memperoleh keberhasilan. Lalu apa langkah konkret yang diperlukan agar kita tidak mengalami kengerian dalam bidang beras? Ya sudah tentu saja kebijakan secara komprehensif harus ditegakkan dan dilaksanakan. Jika kemudian masalah ini tidak bisa diatasi, maka program makan siang gratis terancam akan membengkak dari sisi pembiayaan karena berasnya harus impor. Dan kalau beras terus-menerus impor, petani yang ada menjadi rugi semakin sedikit dan pada akhirnya punahlah profesi petani di Indonesia. Selain karena tidak menguntungkan, tidak ada juga upaya penyelamatan. Dan ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita hindari kalau mengingat narasi Indonesia Emas 2045. Seharusnya Indonesia harus sadar, bergerak cepat untuk mengantisipasi situasi yang menjadikan kita menjadi kurang beras ke depan. Dengan cara seperti itu, maka kita dapat menjadi negeri yang betul-betul mandiri. Kalau beras saja impor terus, dari mana kemandirian itu akan ditegakkan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.